إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bersama Bapak lagi kita akan belajar tentang materi Al-Quran yang semoga insya Allah materi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini pahalanya terus mengalir untuk guru-guru kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Allah berikan kepada kita kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada kelas 9 semester 2 kita belajar tentang beberapa bab ya. Pertama yaitu tentang mad lazim. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang mad iwad, dan terakhir kita akan belajar tentang mad arid sukun. Ada 3 bab, mudah-mudahan 3 bab ini Allah berikan kepada kalian kemudahan untuk dapat memahami setiap bab dan bisa mengamalkan dalam bacaan Al-Quran yang insya Allah akan terus dibaca setiap waktu, setiap hari. Amin Allahumma amin. Baik, pertama bahasan kita adalah mad lazim. Mad lazim itu insya Allah nggak asing ya. Kalau kita dengar mad lazim berarti ingat ada waladhdallin, kemudian ada awal-awal surah atau fawatihus suwar, ayat-ayat pembuka surat. Anak-anakku sekalian, jelasnya mad lazim itu dibagi menjadi 2. Ada mad lazim kalimi dan ada mad lazim harfi. Mad lazim kalimi itu apa? Berarti terjadinya di kalimat, di satu kalimat. Kalau harfi seperti namanya harf, huruf. Oh, berarti terjadinya mad lazim ini, harfi ini di huruf. Oke, satu-satu akan kita bahas. Pertama adalah kita belajar tentang pemahaman ada 2 untuk mad lazim kalimi dan harfi. Oke, kita akan bahas dari mad lazim kalimi terlebih dahulu. Mad lazim kalimi dibagi menjadi 2. Ya, ada 2 mad lazim kalimi ya. Yang pertama disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang kedua mad lazim musaqqal kalimi. Jadi ada 2, ingat-ingat, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Mukhaffaf dan musaqqal. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Nanti ada juga yang nyebut mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, itu istilah-istilah saja, jangan buat kita bingung. Tapi yang jelas, pertama patenkan dan fahami bahwa kalimi itu artinya kalimat dan mukhaffaf itu artinya ringan. Nah, kapan terjadinya mad lazim harfi atau mad lazim mukhaffaf kalimi? Yaitu apabila ada mad asli, ingat mad asli, ba, bi, bu. Nah, ada alif, ada waw, ada ya, ada huruf madnya. Kalau alif sebelumnya fathah, kalau waw sebelumnya dhammah, kalau ya sebelumnya kasrah. Ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan sukun. Ya, bertemu dengan sukun atau tanda mati. Itu mad lazim mukhaffaf. Nah, kalau mad lazim musaqqal itu berat, berarti lawannya ringan, berat. Kalau tadi mukhaffaf ringan, musaqqal berat. Kira-kira nanti maksudnya apa ya? Ringan dan berat, maksudnya cara pengucapannya ya. Cara pengucapannya yang satu berat, yang satu ringan. Yang mana yang berat? Musaqqal. Mana yang ringan? Mukhaffaf. Kalau tadi mukhaffaf karena bertemu dengan sukun. Kalau musaqqal bertemu dengan apa? Dengan tasydid ya. Jadi sama-sama mad asli, satu berjumpa dengan tasydid, satu berjumpa dengan sukun. Yang dengan sukun dia berarti mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau yang dengan tasydid mad lazim musaqqal kalimi. Oke, baik.
Untuk panjangnya sama, cara bacanya sama-sama panjang dibacanya. Jadi lebih dari mad asli. Mad asli hanya 2, mad lazim ini sampai 6 ya, atau 3 alif, 6 harokat atau 3 alif. Oke, kita lihat contoh untuk mad lazim mukhaffaf kali ini. Lihat, ada huruf mad a berjumpa dengan sukun. Maka nanti cara bacanya anak kalian, a-nya dibaca sampai 6. Mari kita contohkan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, gitu ya. Panjangnya sampai 6. Demikian juga yang di bawah sama. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Begitu ya untuk bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau kita baca mad lazim musaqqal kalimi, kalau tadi kan ringan tuh, cuman panjang ketemu tanda sukun. Kalau musaqqal dia panjang dulu terus ditahan. Nah, ini disebut musaqqal. Seperti contohnya atuhad. Nah, itu atuhadunana waladdallin. Nah, itu mad lazim musaqqal. Jadi panjang kemudian ditekan. Waladdallin. Awas jangan baca salah, jangan waladdall, bukan dol ditahan. Ditahannya hanya sesaat, tapi panjang yang 6 itu do-nya. Waladdallin. Oke, itulah mad lazim untuk kali ini. Sekarang mad lazim harfi. Teman-teman sekalian, mad lazim harfi ya. Mad lazim harfi seperti namanya yaitu huruf. Nah, terjadinya mad lazim harfi itu hanya pada di awal-awal surah tertentu. Ya, tidak semua surah, tapi kalau kalian menjumpai nanti awal surah, kemudian hanya huruf saja. Ya, huruf saja seperti Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, surat Yasin dan beberapa surat lainnya. Nah, mad lazim harfi pun sama dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut mad lazim mukhaffaf harfi, sama tadi, cuman bedanya yang tadi mukhaffaf kalimi, ini mukhaffaf harfi. Yang kedua disebut dengan mad lazim musaqqal atau mushba' harfi. Ya, mushba' itu artinya kenyang, artinya penuh. Oke. Apa mad lazim mukhaffaf? Mukhaffaf itu tadi ringan sama ya. Jadi nanti membacanya cenderung lebih ringan karena apa? Karena nggak panjang banget. Oke. Kalau mad lazim musaqqal itu kenyang, penuh, musyabba' disebut musyabba' penuh, berarti panjangnya full, nggak cuman 2 misalnya. Baik, berapa panjangnya mad lazim harfi mukhaffaf atau mukhaffaf harfi? Karena tadi ringan, panjangnya hanya 2 harokat aja, ya, hanya 2 harokat atau satu alif. Sedangkan pada mad lazim harfi musyba' atau musaqqal panjangnya penuh, yaitu 6 harokat atau 3 alif. Hurufnya apa saja yang maksud mad lazim mukhaffaf itu? Hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, ro, disingkat hayun tohuro. Hayun tohuro. Jadi bila ada nanti ada huruf awal surah atau awal surah bentuknya hanya huruf saja, dan huruf-huruf ini bagian daripada 5 huruf ini, maka hanya dibaca 2 harokat saja. Oke. Kemudian kalau mad lazim musaqqal atau musyba' harfi itu hurufnya ada berapa? Hurufnya semuanya ada 8. Nun, qaf, sha, ain, sin, lam, dan kaf serta terakhir mim. Atau disingkat naqasa asalukum. Nah, nanti kalau ada surat-surat awal-awal surah bentuknya atau terteranya hanya huruf saja atau huruf-huruf pembuka surah, salah satu daripada huruf yang 8 ini nanti bacanya full. Kenapa? Karena dia mad lazim harfi musyba' atau musaqqal. Baik, kita ambil contoh misalnya pada Quran surat Thaha ya.
huruf ta dan huruf ha. Huruf ta itu adalah masuk pada mad lazim harfi ya mukhaffaf, betul. Ha pun sama. Jadi baca nanti gimana? Pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Taha. Jangan dibaca panjang. Taha. Salah. Ya, hanya 2 harakat saja. Taha. Begitu ya. Kemudian untuk mad lazim mutsaqal misalnya alif lam mim shad. Nah, lihat. Huruf lam masuk pada huruf mad lazim musyba' atau mutsaqal harfi. Kemudian mimnya pun sama, shad juga sama. Jadi lam, mim dan shad karena dia sama-sama huruf mad lazim harfi musyba' atau musyabba' harfi atau mutsaqal harfi, maka nanti dibaca 6. Cara baca tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alifnya biasa saja ya, karena dia tidak masuk kedua-duanya, jadi hanya dibaca biasa. Alif lam mim shad. Oke. Pada contoh ini pure hurufnya huruf mad lazim harfi musyba'. Tapi nanti ada juga pada bacaan itu terkandung hukum mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musyba'. Contoh pada yang tertera di layar, huruf ta, sin dan mim. Ta-nya masuk harfi mukhaffaf, sin dan mimnya masuk pada mad lazim musyba' atau mutsaqal harfi. Jadi cara baca gimana? Yang mukhaffaf dibaca 2, yang musyba' dibaca 6. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Oke. Tasin mim. Oke. To-nya 2, sinnya 6, mimnya juga 6. Ya anak sekalian, itulah mad lazim ya untuk kali ini dan juga untuk harfi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan atas kalian untuk menghafalnya ya. Baik. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, itu mad iwad ya, mad iwad. Kalau kita bicara mad iwad berarti nanti yang terbayang seperti ini ya. Oke. Apa sih arti mad iwad itu? Anak-anakku sekalian, mad iwad itu artinya adalah pengganti tanwin. Nah, berarti tanwin akan digantikan dengan apa? Oke, kita lihat. Mad iwad itu terjadinya kapan? Pertama berarti ketika ada fathah tanwin. Karena dia pengganti tanwin, berarti syaratnya harus ada fathah tanwin atau fathatain. Oke, sama aja ya. Fathatain dengan fathah tanwin sama. Kemudian yang kedua, fathah tanwin tadi ya diikuti atau beriringan dengan huruf alif. Hanya huruf alif saja ya, huruf alif. Alif itu nanti ada 2 ya, baik alif yang lurus atau disebut dengan alif rasm, ada juga yang disebut dengan alif maqsurah ya, seperti ini alif maqsurah. Alif maqsurah itu seperti huruf ya tapi nggak pakai titik. Nanti kalau kalian jumpai ada yang seperti itu alif maqsurah. Kok ada alif maqsurah, kemudian sebelumnya tanwin, beriringan dengan tanwin, nah itu berarti calon daripada mad iwad. Kenapa disebut calon? Ya, nanti ya, karena nanti dibaca waqaf. Oke. Yang ketiga, terjadinya tanwin adalah pada hamzah. Kalau bilang hamzah nggak perlu ada alif, baik itu alif rasm ataupun alif maqsurah. Dan yang paling penting pada alif dan tanwin tadi harus ketika dia dibaca waqaf. Waqaf itu apa artinya? Berhenti. Baik ditanda berhenti ataupun berhenti karena nafas tak cukup. Baik. Yang kelima, panjangnya hanya 2 harokat atau 1 alif saja. Kita lihat contoh pada surat Al-Adiyat. Lihat surat Al-Adiyat anak-anak sekalian, ada huruf alif. Oke, ada fathah tanwin. Fathah tanwinnya ada pada huruf ha ya, dan alifnya setelah huruf ha. Secara tulisan dia adalah dobhan atau qodhan.
Tapi karena dia dibaca waqaf, maka dobhan dan qadhan akan diiwad, akan diganti. Bagaimana cara menggantinya? Baik, cara membacanya adalah yang tadi semula an, ini dibuang tapi hanya dipanjangkan 2 harokat. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Yang harusnya qadhan jadi qadha. Dhabhan jadi dhabha. Naq'an jadi naq'a. Ya, begitulah mad iwad ya. Contoh lagi ketika alifnya adalah alif maqsurah. Misalnya al-muqaddasi tuwa, irama dzatil muqaddasi tuwa, muqaddasi tuwa. Wa itu sesudahnya ada alif, alif maqsurah. Tapi tidak dibaca tuan karena berhenti di sana. Jadi muqaddasi tuwa, muqaddasi tuwa, hanya 2 harokat saja ya. Muqaddasi tuwa. Baik. Anak-anakku sekalian, yang ketiga contohnya adalah ketika hamzah. Dan ingat kalau hamzah tidak perlu ada alif dan hanya berlaku pada fathah tanwin. Catat ya. Nanti jika tulisannya binain atau binaun, kita membaca dengan bacaan seperti biasa, bina, gitu aja ya. Tapi kalau binaan atau ma'an, maka cara bacanya adalah bina. Na'nya tetap panjang karena mad wajib muttasil. Bina ma'an jadi a. Wa nazzalna minas samaa'i ma'a. Oke, gitu ya. Nah, anakku sekalian, mad iwad memang berlaku ketika ada fathah tanwin dan sesudahnya alif. Kalau nggak ada alif, berarti batal, gitu ya. Apalagi kalau itu terjadinya pada huruf ta marbutoh. Ta marbutoh, bentuknya seperti itu ya. Nah, ketika dia terjadi pada ta marbutoh, bukan lagi namanya mad iwad itu ya. Jadi tidak boleh dibaca seperti mad iwad karena dia bukan mad iwad. Sabburatan, sabburatan, bukan sabburota, bukan sabburoh. Jadi kalau berhenti sabburoh, sabburoh. Baik, itu adalah mad iwad pada bab kedua anak-anakku sekalian. Semoga Allah memberikan kefahaman pada mad iwad pada kalian ya, dan nanti dipraktikkan pada saat membaca Al-Quran. Ketiga, kita masuk bab terakhir yaitu mad arid lil sukun. Kalau kita bicara mad arid sukun, berarti bayangkan hal seperti ini ya. Waturi sinina, jadi waturi sinin. Oke. Lebih jelasnya kita akan bahas anak sekalian mad arid lil sukun. Kenapa disebut mad arid lil sukun? Karena akan terjadi sukun. Karena akan terjadi sukun. Berarti aslinya bukan sukun dong. Iya. Aslinya bukan sukun, tapi akan terjadi sukun. Ya, berarti nanti akan dibaca waqaf. Kapan? Satu, ada mad asli, sesudahnya ada huruf hiduf. Ada mad asli atau mad tabi'i ya, seperti tadi ya, ba, bi, bu, oke. Dan sesudahnya masih ada menyisakan 1 huruf. Dan di huruf itu akan dibaca waqaf, baik karena dia kehabisan nafas, berhenti di akhir ayat, atau karena dia ingin berhenti. Ya, bisa berhenti karena waqaf di akhir ayat ya, atau karena berhenti karena sebab nafasnya nggak cukup, berhenti di situ ya. Panjangnya mad arid sukun itu bisa 3 wajah. Bisa dibaca 2 harokat atau 1 alif, atau 4 harokat sama dengan 2 alif, atau dengan baca 6 harokat sama dengan 3 alif. Oke, kita lihat contoh anak-anak sekalian. Al-Azizul Jabbar. Oke, lihat ada huruf mad asli. Mana mad aslinya? Ya, mad asli ini. Ba, ini mad asli. Sesudahnya ada huruf hiduf. Huruf hidufnya ro. Dan akan dibaca mati di sini. Maka cara bacanya bisa dibaca 2. Azizul Jabbar. Al-Azizul Jabbar. 2 atau 4.
Al-Azizul Jabbar. Tetap dibaca, kalau roknya, ingat kelas 8, roknya rok tafkhim ya, tebal. Atau dibaca 6, Al-Azizul Jabbar. Boleh, karena mat arid lil sukun. Baik, jadi dibacanya kalau aro jadi ar, Bapak tulis maksimal ya. Uro jadi ur, iro jadi i. Jadi hanya bermain di akhir. Kenapa? Karena akan terjadi sukun. Tadinya roknya dhammah, tapi jadi sukun. Nah, itu namanya arid lil sukun. Contoh kedua, ketika waw ya, huruf mad aslinya waw sebelumnya dhammah ya. Wa hussila ma fis sudur. Itu 2 harokat. Sebelum atau sesudah mad asli ada huruf hidup yaitu ra, di mana nanti akan terjadi sukun, disukunkan maksudnya, atau disebut dengan mad al sukun. Maka cara bacanya dengan cara dipanjangkan dengan panjang 2, 4 atau 6. Kita contohkan bacaan yang 4 panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hussila ma fis sudur. 4 atau 6-nya. Wa hussila ma fis sudur. Boleh. Itu mad aridil sukun. Contoh yang ketiga, ketika huruf madnya adalah bi ya. Berarti mad asli dengan huruf madnya ya. Kita akan baca, dan itu aridil sukun. Kenapa? Karena sesudah mad asli ada huruf hidup dan akan dimatikan atau disukunkan. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. 2, kalau kita panjangkan 4. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. 6. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Oke. Itu adalah bacaan daripada mad aridil sukun, dan kita sudah alhamdulillah pelajari dengan seksama pada hari ini. Nah, jika catatannya setelah mad asli berharokat fathah tanwin, jadi setelah mad asli ini mad aslinya misalnya ba, terus kemudian berharokat fathah tanwin, berarti dia bukan mad aridil sukun ya. Maaf, jika mad aslinya ini berharokat fathah tanwin, jadi dia nanti bukan jadi roknya maksudnya ya, mad aslinya sesudahnya itu adalah huruf yang berharokat fathah tanwin, maka dia bukan mad aridil sukun, tapi hanya mad iwad saja. Misalnya khabir, kalau khabir saja, khabir itu bisa mad aridil sukun. Tapi kalau ternyata harokat roknya itu bukan dhammah, kasr atau fathah, tapi tanwin, maka dia bukan mad aridil sukun tapi mad iwad. Jadi baca gimana? Khabira, khabira, khabira. Ya, 2 harokat. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk materi kelas 9 semester 2 sudah Pak Dika bahas. Silakan diulang-ulang video ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.